Salam, horas damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 485 ayat 1. Dongani au Tuhan, sondangi rohaki, pangiring ni matam, patungon lakaki, sanduk sudi guguku, paduhut pikiraku, hubungan pilih aku, mengulah-ulahonmu, ai ina lo mohon mi urupi rohaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 27 Januari 2023 diambil dari kitab Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Dongini na Jehovah ma, iko bohiku dongamu merdalan asa hutugihok ko tuhasonangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini adalah bagian janji penyertaan Tuhan kepada hambanya Musa ketika mereka sedang berada di Gunung Sinai, di mana pada waktu itu Musa yang dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan perintah dalam 2 loh batu. Tetapi ketika dia kembali kepada umat Israel sudah berbalik dari Tuhan dengan menyembah lembu emas yang dibuat oleh Harun. Dan mereka beribadah kepada lembu emas itu sehingga Musa murka. Dia melemparkan loh batu yang berisi tentang hukum Taurat. Dan pada waktu itu juga Tuhan menyapa Musa dan mengajak supaya Musa menuntun kembali bangsa yang tegar tengkuk itu menuju tanah perjanjian, di mana Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, di mana mereka akan diberikan Tuhan yang disebut dengan tanah waris milik pusaka mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan mengusir bangsa-bangsa dari tanah Kanaan tersebut, sehingga mereka dapat memiliki tanah itu sebagai pemberian Tuhan. Tetapi pada waktu itu Musa bertanya kepada Tuhan karena dia tahu, dia sadar bahwa umat yang dipimpinnya adalah umat yang tegar tengkuk. Sehingga Musa menawar kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan bukti. Dan inilah yang menjadi jawaban Tuhan kepada Musa. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Dalam bahasa Batak, "Iko bohiku domamu merdalan asa hutogihoko tuhasonangan." Damang dainang saudara-saudara dikasih oleh Kristus, kalau kita mendengar yang dikatakan di situ bohiku, boh ini Batak,
sering menjadi simbol seperti yang dikatakan oleh Tuhan, siapapun yang melihat wajah Tuhan, muka Tuhan, maka dia akan mati. Kalaupun Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada Musa, tetapi dikatakan tangan Tuhan akan menutupi Musa sehingga dia tidak mati. Dan ketika Tuhan sudah mengangkat tangannya, maka yang kelihatan adalah bagian belakang Tuhan, wajahnya tidak akan dia lihat supaya Musa hidup. Dan dikatakan di situ bahwa aku sendiri hendak membimbing engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita sering dalam kehidupan kita, apalagi tengah-tengah kehidupan kita yang serba instan saat ini, dengan adanya Mbah Google, kecanggihan teknologi, kita bisa pada saat ini juga mau mencari apapun dan seakan-akan itu memberikan satu jaminan kepastian kepada kita bahwa kita dapat hidup dengan kecanggihan teknologi tersebut. Kita lupa dengan pertolongan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Musa akan dibimbing oleh Tuhan. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Artinya bahwa Musa secara tidak langsung harus mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Musa harus mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dia harus mau berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Rencana Tuhan adalah memberikan ketentraman kepadanya. Bahasa Tugio ko Tuhasonan. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita semua pasti rindu hidup kita tentram damai. Dan itu disediakan Tuhan melalui kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus Kristus ke surga. Dia menyediakan tempat yang kekal kepada kita, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, di mana tidak ada lagi penderitaan. Dan kita saat ini sedang menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Tetapi selama kita di dunia ini, maka dikatakan kepada kita supaya kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita melalui ibadah-ibadah kita, melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Supaya kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Supaya kita senantiasa hidup dengan rendah hati. Dan selalu pasrah akan tuntunan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan adalah kedamaian, damai sejahtera. Janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Janji Tuhan adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, kita diingatkan dalam kehidupan kita saat ini, mari kita imani, kita yakini, sebagaimana dikatakan oleh seorang, tuntunan Tuhan memang tidak selalu paling cepat, tetapi pasti paling tepat. Karena Tuhan tahu kapan waktunya Dia bertindak, kapan Dia datang untuk memberkati kita. Tuhan lebih tahu daripada kita. Oleh karena itu, serahkan dan hiduplah selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, jika kami diingatkan supaya kami mau hidup dalam bimbingan tangan Tuhan. Dan biarlah hidup kami dibimbing oleh Tuhan untuk membawa kami ke dalam ketenteraman kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Jangan kami ragu-ragu ya Tuhan atas penyertaan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa bersandar kepada pertolongan dan bimbingan Tuhan. Horas.